hormati dan ditakuti. Di rumah kita jadi suami. Jangan bawa-bawakan Muhammad awak. Kau mikir kau ya, di kantor nggak ada yang berani melarang sama aku. Nggak ada Pak, di kantornya kepala cabang, di rumah dikentuti. Muhammad kadang-kadang kepala cabang begini kan begini. Kadang-kadang nggak bunyi kau limbah. Siapa berapa ini? Nggak usah korbannya kita di sini. Waktu ceramah di rumah, awak lagi ceramah, balik itu. Yang kedua, macam mana Ustaz jadi anak saudara? Muhammad, jadikan orang lain sebagai pengganti saudaramu, jangan jadikan saudaramu kayak orang lain. Ini kita ini Pak. Kita mau masuk satu kantor, tak satu ayah, tak satu mama, tapi kau saudaraku ketika kau masuk ke kejaksaan. Inilah kita. Nah, cuma izin Pak. Kalau ketika bahagia banyak kawan Pak kepala cabang banyak, ulang tahun ibu banyak. Selamat ulang tahun. Begitu asal, nggak ada nih. Dibuat pun di grup. Kapan kita tengok bapak ini? Bulan 2 minggu masuk kantor. Nanti lah kapan? Kalau masuk rumah sakit kita, dia kapan kita tengok OTW. Tak nyampe nih kita masuk OTW. Agar kita tolong Pak kepala cabang, Muhammad, ada saudara-saudara kita di antara mamanya atau ayahnya sakit, wakilkan kita sebagai Muhammad mengerti, wakilkan. Tapi saya kalau tengok itu, memang ayahnya yang sakit, tapi anaknya kerja di kantor kita. Sama kita merasakan sakit orang tuanya, karena kita punya orang tua. Itulah yang maksud saudara Pak. Nah, tengok, cuma Pak saya ingatkan, ingat ke dia, saya 3 rumah sakit aktif pakai saya. Pertama ada Malik, kedua Malaya, ketiga Peringatan. Saya selesaikan itu. Ada melihat orang sakit ada 3. Pertama, jangan takut-takuti penyakit kayak dia, banyak orang meninggal dunia. Jangan, walaupun 3 seluruh. Datang dia, mana kabar Bang? Begitu, sesak kan? Cuman nggak ada, agak kuning muka abang. Makanya berat ini Bang. Semalam kami ngikutin abang Bang, agak kuning udah ini ya. Meninggal Bang, ngapain diceritakan? Walaupun ada orang kita datang nengok kawan sakit itu tambah semangat. Bukan aku nakut orang yang sakit. Yang kedua, kalau nengok orang sakit antak surah waktu haza. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Etika melihat orang sakit itu tak boleh lama-lama. Datang awak tengok dia pulang. Ini ada kita kayak wartawan Pak. Kayak wartawan banyak di rumah sakit itu. Udah berapa hari Bang? Udah 5 hari. Udah berapa infus Bang? Udah 8. Senin 2. Selasa 2. Habis. Siapa dokternya Bang? Tanda-tanda bukan urusan. Banyak yang datang kemarin nggak mungkin ku tandai namanya siapa. Bagian darah beda, bagian gula beda, bagian kolesterol beda. Kapan kali Bang? Bukan kau yang punya rumah sakit. Apa hak kita nanya-nanya kayak gitu? Kayak di ruang sidang kita nanya orang kayak orang saja. Jangan bawa kayak bapak kayak hakim di sidang itu. Dia mundur jadinya. Yang ketiga Pak, kalau dengan orang sakit, jangan budayakan bawa rokok bawa kue lagi. Gak butuh dia itu Pak. Yang butuh ringankan beban sakit dia. Berapa kita per orang? 50.000 tak 10.000. Kalau 50.000 Pak, Muhammad 60 orang, Muhammad udah berapa bukan? Udah berapa itu? Udah hampir 3 juta. Luar biasa. Itu luar biasa itu. Cuma Muhammad banyak mama-mama di orang sakit Pak. Roti yang dia bawa ke rumah sakit, dia sendiri menghabiskan. Dia mau langsung di situ. Datang bawa roti. Enak Pak. Yang sakit dia mau tahu habiskan. Apa kok kembali mempermakan? Kasihlah, walaupun dia mau pegawai negeri, walaupun dia banyak duit, kalau kita kasih bentuk perhatian ini Pak. Kumpulkan, assalamualaikum, ini kami kepala cabang nggak bisa datang, kami diwakilkan. Ini bukan apa-apa, ini partisipasi kita ini beberapa karyawan, beberapa pegawai di kantor. Kalau udah lama nggak masuk, dan kami yang ada kumpulkan. Makasih banyak Pak ya, ya Allah, nggak usah kalah, nggak usah datang aja, kalau syukur kali nggak apa-apa, nggak usah kita nggak usah loh, ece dia itu ece. Ilmu dia nolak itu. Begitu diletakkan di bawah tilam kita pulang. Kau tengok berapa dia sekolah. Yang ketiga, saling berbagi. Mohon maaf Pak, inilah kita saling berbagi. Kenapa? Nikmat bersaudara itu bukan mohon maaf menikmati diri sendiri. Ini Pak, kalau Bapak sendiri aja di sini bukan nggak nikmat. Walaupun Bapak yang punya kekuasaan di percuma dosa nggak nikmat, tapi karena ramenya kita terasa nikmat, itulah saling berbagi. Cuma ada 4 rezeki yang nggak diminta wajib dikasih. Pertama orang tua.
Kalau dia tak minta, diam saja, kasih. Mama saya nggak pernah minta sama sekali, nggak pernah. Nyindir yang nyindir semalam semalam mama kepanjang, cantik kali bajunya dia. Ada baju hitam dari sepuluh kayak lima kamu itu. Mama tanya di rantau 700, cuma tanyakan ke mereka, kita belikan dia. Mungkin ditanya nggak beli, maka nggak pernah minta. Yang kedua istri, karena banyak suami lupa diri, pintu rezekinya ketika naik di atas lupa siapa yang mendoakan. Itulah perempuan. Makanya ibu kalau punya suami, kemana dia tugas berhari-hari, jangan materi yang kita pikirkan. Kalau mau kemana bang? Jakarta. Ngapain bang? Ada tugas di sana. Berapa hari bang? 5 hari. Nitip apa kau deh? Aku tak nitip apa-apa bang. Ku tidak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang, tapi yang ku harap engkau pulang tetap membawa kesetiaan. Ingat bang, dirimu bagaikan layang-layang, tali ku lepas benang ku genggam. Semakin melayang kau di awan, semakin aku takut kehilangan. Itu laki-laki pak, ketika dia kaya lupa dia siapa yang berhak menerima kekayaan. Istri kita yang terutama. Kalau yang di luar itu pak ala, karena udah jadi kepala cabang ya bapak pak. Dari mulai pegawai biasa ada yang sama sama kita. Kalau sekarang yang abang anda, ini cepat lagi. Kalau ada begitu, betul bang. Banyak kalau udah jadi orang yang kita mau apa orang ramah sama kita, tapi yang berjuang dari nol hanya istri kita. Yang ketiga, siapa pak yang berhak dikasih kalau tak diminta? Orang-orang susah yang tak minta-minta. Ada di antara kita susah dia, tak pernah minta, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kami dari kepala cabang Kak Jati, Kak Batu memberikan sembako kepada sekitar kantor ruangan para ibu orang makin miskin anak yatim. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, kasih banyak ya pak. Pak, susah-susahnya kami datang orang bawa pada kerja. Iya betul, tapi mohon maaf kami masih mendata dulu berapa orang nanti. Kami datang lagi. Kupikula di bawah perlu kami data dulu berapa orang nanti layak dikasih baru beribadah. Cuma dia, Bapak Ibu yang saya hormati, kami lagi Pak. Bapak ini enak Pak, aku begini tuh. Yang keempat, apa rezeki yang tidak wajib dikasih? Muhammad Bapak Ibu, orang-orang yang Muhammad kita bisa buat dia berjuang dalam pendidikan. Anak sekolah, anak kuliah. Kenapa? Semakin dia ajarkan ilmunya, itulah peluang kita kebaikan yang tak berhenti. Saya 8 tahun jaga masjid Pak. Saya tak pernah kos. Banyak warga-warga kadang-kadang deal. Berapa uang kuliahmu? 300 wah. Udah berapa duitmu? Baru 200 wah. Nah, dari uang kuliah, ada lagi. Dari uang kuliah, terbayar uang kuliah saya. Sekarang saya masih hidup. Kemana-mana ceramah. Selesai kuliah saya sampai S2, itu rezeki dari orang lain mengalir pahala sampai sekarang. Makanya orang yang sekolah nggak pernah putus rezekinya Pak. Saya mohon maaf Pak kepada saya menyampaikan 5 yang saya kuliahkan Pak, demi Allah 5 yang saya kuliahkan. Saya kuliah memuliakan adik saya 5. Tak miskin saya Pak. Waktu kuliah saya naik sepeda jaga mesin. Mohon maaf, mama saya menangis ketika adik saya wisuda terakhir di wisu. Selesai dia, alhamdulillah nggak terasa dia udah 6 kali sarjana, 1 S2. Bangga kali mama, aku tengok foto kuliah anakku semua sarjana. Nggak terasa, iya mak, sama mama nggak terasa memang mak, sama aku yang terasa. Maka bapak ibu yang masih ada anak di sekolah nggak akan putus rezeki. Contoh nih, aku coba mau kemana nak bisa? Ayo nak, bapak berapa mak belum ngambil fakultas hukum Pak? Berapa puluh juta dulu? Yang prakteknya, yang memagangnya, nggak miskin orang tua kita. Tapi lihat, ketika selesai kita kuliah, beda rezeki orang tua kita. Saya ketika saya sekolah pesantren, gak pernah putus genjer itu Pak. Tiap hari tumbuh genjer itu. Begitu saya alihkan, saya menutupi rezeki orang tua saya. Sampai detik ini gak putus tiap hari Pak. Itu karena 2 adik-adik saya, 2 orang tua saya. Itulah pintu rezeki. Maka jangan takut sekolah, karena sekolah terbuka pintu rezeki. Di balik doa mereka ada nilai pendidikan yang kita perjuangkan. Sekian dan terima kasih. Ikan kakak ikan bagus, banyak kakak juga tak bagus. Kalau tengok kayu, tengok yang tahu. Kalau ada yang kasar Pak, mohon maaf, orang padang bola Pak, agak kasar logatnya. Dan saya pun dilahirkan sebagai makhluk kasar, bukan makhluk halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika abtarna bi rahmatika ya arhamar rahimin.